pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Firman Tuhan berkata, dan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Setiap yang percaya katakan amin. And we know that all things work together for good. All things, katakan semua, all things. All things work together for good to those who loves God. Amin. Kita nyanyikan bersama-sama lagu ini, Sovereign Over Us. Haleluya. There is strength within the sorrow. Perhatikan kata-katanya saudara. Kata-kata yang indah, There is beauty yang menguatkan akan out setiap daripada kita. Bahwa all things works for good. and you meet us in our morning with the love that casts out fear. You are working in our waiting. You sanctify us when beyond our understanding. You're teaching us to trust. Nothing to prosper. You have not forgotten us. You with us in the fire and the flood. You're faithful forever, perfect in love. You are sovereign over us. You are wisdom and legend. Who could understand your ways? Reigning high above the heavens, reaching down in endless grace. You are lifter of the lowly, compassionate and kind. You surround me and uphold me, and your promises are mighty love. You plans are still to prosper. You have not forgotten us. You with us in the fire and the flood. You're faithful forever,
Ajar kami Tuhan, setiap daripada kami mengerti akan Engkau ya Bapa. Mengerti bahwa Engkau bersama-sama dengan kami. Mengerti Tuhan Yesus bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Mengerti Tuhan Yesus bahwa Tuhan, Engkau selalu ada di dalam kehidupan kami ya Bapa. Engkau diam di dalam kami Tuhan. Oh Tuhan, yaitu roh kemenangan Tuhan ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Oh Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Melainkan Tuhan Yesus, Engkau ada di dalam setiap daripada kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan kehidupan ini hanya bagi Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan thank you untuk worship team. Berapa banyak mengucap syukur untuk Robin yang memainkan drum hari ini untuk kita. Luar biasa. Ya saya nggak menduga kalau dia bisa memainkan drum. Haleluya. Ya sungguh luar biasa. Saya melihat jemaat di tempat ini. Meskipun ya mereka mungkin tidak dilahirkan sepertinya tidak ada talenta. Ya, tidak ada talenta di dalam kehidupan mereka. Tetapi dengan keinginan untuk melayani Tuhan. Ya, mereka seperti firman Tuhan katakan, I can do all things through Christ. Karena Tuhan yang membuat mereka dapat melakukan segala perkara. Ada amin saudara? Haleluya, di dalam 2 minggu ini, di dalam 2 minggu yang lalu saya menyampaikan akan firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan yang saya berikan judul bahwa bahwa Roh Kudus ada di dalam kehidupan setiap daripada kita. Berapa banyak katakan amin? Bahwa Roh Kudus itu melayani, bahwa Roh Kudus ada di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Betapa pentingnya akan Roh Kudus itu bersama-sama dengan kita. Ada amin saudara. Di dalam kehidupan kita, kalau tadi kita membaca, di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Firman Tuhan yang mengatakan kepada kita hari ini, bahwa dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka. Bahwa Tuhan bekerja di dalam segala hal. Saya mengucap syukur kalau Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita. Roh itulah yang membuat saudara dan saya makin hari makin kita dibawa kepada kemuliaan daripada Tuhan yang makin tinggi. Ada amin saudara. Tanpa daripada Roh Kudus, tanpa Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan janjikan akan kehidupan yang baru akan menjadi sesuatu yang saudara dan saya di dalam sesuatu struggle untuk mendapatkan akan kehidupan yang baru. Tetapi karena Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, maka dari itu kehidupan yang baru itu lahir baru bersama dengan Tuhan. Ada sesuatu kehidupan yang membawa kita di dalam kehidupan yang baru itu kita mengalami sesuatu kenyamanan, mengalami sesuatu keindahan di dalam kehidupan yang baru. Otherwise, we are struggle di dalam kehidupan kita. Ada amin saudara. Di dalam kitab Roma pasal yang ke-7, kalau kita membaca, menyelidikin bahwa Rasul Paulus pun struggle. Bahwa dikatakan bagaimana aku bisa bebas daripada tubuhnya yang membawa kepada maut. Bagaimana Rasul Paulus bisa bebas? Dikatakan di dalam ayat yang keberapa itu, di dalam pasal yang ke-7 dikatakan, di dalam ayat yang ke-23, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum yang lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Membuat aku menjadi tawanan hukum dosa. Ya. Bahkan di dalam ayat yang ke-24 dikatakan, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Siapakah yang akan melepaskan? Rasul Paulus pun sebagai orang yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang mana Rasul Paulus bertobat, kalau saya boleh katakan, pada saat perjumpaan dia bersama dengan Tuhan di Damaskus. Di dalam perjalanan di Damaskus, di mana Rasul Paulus bertobat, tetapi tubuh jasmaninya membawa akan hidupnya untuk berbuat dosa.
Bukankah tubuh kita ini sama? Ada amin saudara. Oleh sebab itu kita mengucap syukur kepada Tuhan. Setiap daripada kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan memberikan roh penolong. Ada amin saudara. Roh penolong yang akan menolong akan kehidupan kita. Yang akan menolong akan kehidupan saudara dan saya. Supaya kita tidak hidup di dalam kehidupan dosa. Ada amin saudara. Sering kita melupakan, sering kita mengabaikan. Bahkan kita tidak peduli dengan Roh Kudus. Banyak orang menentang akan Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Banyak orang tidak menyadarin bahwa pentingnya akan Roh Kudus. Oleh sebab itu dikatakan di dalam pasal yang ke-8, hidup oleh roh dikatakan. Hidup oleh roh. Saudara dan saya hidup karena Roh Kudus. Kita boleh hidup karena Roh Kudus. Ada amin saudara. Roh Kudus itulah yang membawa kehidupan kita. Otherwise tanpa Roh Kudus kita akan banyak mengalami struggles. Banyak di dalam kehidupan kita mengalami akan masalah. Pada saat kita mendengar akan suara Roh Kudus. Roh Kudus itu akan memimpin kita. Akan membawa kita, akan memberikan direction kepada kita. Oleh sebab itulah Roh Kudus dikatakan adalah roh yang menolong. Roh penolong di dalam kehidupan kita. Jangan abaikan suara daripada roh. Roh Kudus adalah roh yang luar biasa. Roh yang menghibur, yang membantu akan kehidupan kita. Yang membawa kita, seperti saya katakan, daripada kemuliaan kepada kemuliaannya yang lebih tinggi. Tanpa Roh Kudus kita tidak dapat hidup di dalam kehidupan yang baru. Tanpa Roh Kudus, saudara dan saya tidak dapat. Meskipun Tuhan menjanjikan akan keselamatan, tetapi tanpa Roh Kudus impossible. Karena daging ini lemah. Oleh sebab itu firman Tuhan ajarkan kepada kita untuk kita hidup di dalam roh. Bukan di dalam kedagingan kita, tetapi kita hidup di dalam roh. Roh Kudus yang membawa akan saudara dan saya hidup mengalami akan sesuatu kemenangan. Seperti apa yang dikatakan bahwa di dalam firman Tuhan yang dikatakan bahwa kita lebih daripada pemenang. Bagaimana kita bisa lebih daripada pemenang? Di dalam ayat yang ke-11 dikatakan bahwa roh, jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu. Diam di dalam kamu. Roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Diam di dalam kehidupan siapa? Di dalam kehidupan kamu, di dalam kehidupan setiap daripada kita. Roh yang membawa kemenangan, yang membangkitkan Yesus dari mati. Sehingga Yesus mengalami sesuatu kemenangan karena kebangkitannya. Dan roh yang sama itu diam di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara dan saya bisa mengalami akan kemenangan. Bahkan saudara dan saya mengalami dikatakan kehidupan lebih daripada pemenang. Rasul Paulus mengerti akan hal ini. Sehingga di dalam pasal yang ke-8 ini Rasul Paulus secara luar biasa menggambarkan bahwa kehidupan daripada kita sebagai manusia yang telah menerima akan Yesus Kristus perlu untuk kita hidup di dalam roh bersama dengan Roh Kudus. Oleh sebab itu dikatakan hidup oleh roh. Ada amin saudara. Semua orang saya percaya tidak menyukai akan discouragement, menyukai akan problem. Tidak ada satu orang pun yang menyukai akan hal ini. Tidak ada satu orang pun yang menyukai kalau ada masalah di dalam kehidupan kita. Tentunya saudara dan saya tidak menyukai. Karena tubuh jasmani ini hidup. Tidak ingin menderita. Tidak ingin menderita. Oleh sebab itu apa yang dikatakan oleh murid-murid Tuhan pada saat Tuhan Yesus menceritakan bahwa dia akan menderita.
Apa yang dikatakan oleh murid-murid Tuhan? Murid-murid Tuhan katakan, no. Hal itu tidak akan terjadi di dalam kehidupanmu. Hal itu tidak akan terjadi karena mereka tidak menyukai adanya sesuatu penderitaan. Tidak menyukai ada sesuatu yang mungkin problem. Setiap manusia tidak menyukai akan problem. Tetapi mengucap syukur kepada Tuhan. Di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 yang kita baca tadi, bahwa di dalam ayat yang ke-28 memberikan sesuatu kepastian kepada kita. Roma pasal 8, kalau saya boleh katakan bahwa Roma pasal ke-8 adalah kepastian untuk saudara dan saya hidup sebagai anak Tuhan. Sesuatu kepastian yang Rasul Paulus yang memberikan sesuatu, kalau saya boleh katakan sesuatu doktrin kepastian, doktrin kehidupan, yaitu hidup bersama dengan Roh. Di mana ada sesuatu kepastian dikatakan di dalam ayat yang pertama dan keempat, dikatakan bahwa di situ ada sesuatu kepastian, tidak ada penghukuman bagi orang yang ada di dalam Yesus Kristus. Sesuatu kepastian untuk saudara dan saya, tidak ada hukuman lagi. Barang siapa berada di dalam Yesus Kristus, tidak ada penghukuman lagi. Di dalam ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25 dikatakan bahwa disitulah kita sebagai anak-anak Allah. Sesuatu kepastian bahwa kita adalah anak-anak Allah dan sebagai apa? Dikatakan sebagai ahli waris. Yang akan mewarisi ya. Apa yang menjadi milik daripada Allah. Karena kita adalah anak-anak Allah. Ada sesuatu kepastian di dalam ayat yang ke-38 dikatakan bahwa di situ kita boleh melihat di dalam ayat 38-39 bahwa tidak ada yang memisahkan kita. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan saudara dari kasih Allah. Sesuatu kepastian demi kemastian Rasul Paulus berikan kepada kita. Kepastian itu ada. Kepastian itu bisa ada dan terjadi di dalam kehidupan kita kalau saudara dan saya hidup oleh Roh. Ada amin. Kalau setiap daripada kita hidup oleh Roh, bukan hidup dengan kedagingan kita, maka dari itu kita ada sesuatu kepastian. Kepastian tidak ada penghukuman. Kepastian bahwa saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Kepastian bahwa tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kalau kita hidup oleh Roh, dan pada saat kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara dan saya hidup oleh Roh pasti akan selamat. Inilah yang saya katakan, doktrin Rasul Paulus. Sekali selamat, selamat kalau hidup dipimpin oleh Roh. Amin. Kalau kita hidup di dalam kedagingan kita, maka dari itu kita harus mempunyai sesuatu tanda tanya di dalam kehidupan kita. Apakah kita akan tetap, yes saudara dan saya akan tetap, kalau kita ini tetap hidup di dalam pimpinan daripada Roh Kudus. Roh Kudus akan memimpin akan kehidupan saudara. Hidup kita ada bersama dengan Roh Kudus. Oleh sebab itu dikatakan bahwa dalam ayat yang ke-28 Rasul Paulus berkata, mewakili akan semua orang, dikatakan kita tahu sekarang. Kita tahu sekarang. Ya, dikatakan and we know that all things. We know. Ya, dikatakan and we know. Katakan sama-sama, sekarang aku tahu. Ya. Sudah tahukah saudara bahwa Roh Kudus ada bersama-sama dengan saudara? Kalau Roh Kudus ada bersama-sama dengan saudara, maka dari itu saudara dan saya bisa berkata, all things work for
good. Amen. Meskipun kita ada di dalam sesuatu struggle maybe. Meskipun mungkin Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita menghadapin. Seperti lagu tadi dikatakan bahwa kita nggak takut. Ya, karena Tuhan berada di dalam flood, di dalam banjir, dan juga di dalam api. Karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Ada amin saudara. Oleh sebab itu di dalam kehidupan kita, dikatakan Rasul Paulus berkata, now I know. Now I know. Kita tahu sekarang. All things work for good. Bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala hal. Tuhan turut bekerja. Kenapa Tuhan turut bekerja? Karena Roh Kudus bersama-sama dengan haleluya. Amin. Kalau Roh Kudus tidak bersama dengan kita, Tuhan tidak bekerja. Roh Kudus bersama dengan kita, that's why Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, di dalam segala hal, di dalam kehidupan kita. Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Allah tidak pernah meninggalkan. Saya percaya banyak sekali mungkin testimoni daripada saudara bagaimana Allah turut bekerja. Sepertinya sesuatu struggle yang saudara alami, mungkin sesuatu masalah yang saudara alami, tetapi at the end saudara tahu, now I know. Struggle yang lalu, Tuhan gantikan dengan sesuatu yang indah. Ada amin saudara. Saya ingin memberikan kesaksian, ya, apa yang terjadi pada saat saya dengan istri saya mengalami banyak struggle pada waktu masih sekolah. Saudara, istri saya yang mendampingi saya sebagai F2 visa student yang sebagai spouse yang mengikuti suami belajar di US. Ya, saya sebagai F1, ya F1 is visa student visa, dan istri saya F2. Dia sebagai pendamping. Ya, dia karena ingin untuk support saya. Sambil sekolah, ya, mengambil beberapa kelas, dia diizinkan untuk bekerja karena ekonomi di Indonesia dalam keadaan tidak baik. Kita apply working permit di US, ya, di Fresno, California, dan dia cari kerjaan nggak dapat, saudara. Cari kerja di satu restoran ke restoran yang lain tidak mendapatkan. Sepertinya Tuhan meninggalkan kita. Sepertinya Tuhan tidak mengasihin kita. Sepertinya kita mempertanyakan, is that true? Tuhan itu benar-benar ada. Kita membutuhkan untuk uang, untuk makan. Orang tua kita hanya membiayain 1 semester. Lalu kita nggak tahu apa yang terjadi. Ya. Tetapi puji Tuhan, saya katakan bisa tahu pada akhirnya kenapa dia tidak diterima bekerja di mana-mana. Karena Tuhan menginginkan dia sekolah. Ada amin saudara. Kalau dia bisa pada saat ini bekerja dengan sesuatu posisi yang baik, boleh dikatakan karena Tuhan turut bekerja di dalam segala hal. Akhirnya kita tahu. Tetapi pada saat kita mengalami struggle, we do not know. Kenapa Tuhan kok tidak mendapatkan kerjaan? Kalau istri saya mendapatkan kerjaan, mungkin karena enak, dia akan stay. Dan tidak mencari pendidikan. Tetapi karena Tuhan mengizinkan struggle terjadi di dalam kehidupan kita. All things works for good. Berapa banyak percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan saudara, yang terjadi di dalam kehidupan saya, semuanya Allah turut bekerja. Ada amin saudara.
Tuhan turut bekerja. Bahkan di dalam firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan kita bisa melihat banyak hal terjadi. Di dalam kehidupan daripada murid-murid Tuhan. Banyak hal terjadi di dalam kehidupan daripada murid-murid Tuhan. Yang mana firman Tuhan digenapi bahwa all things works for good. Bagaimana kalau saudara dan saya yang saudara lihat bahwa saudara mengalami akan kehidupan dikhianatin oleh saudaranya sendiri. Bagaimana saudara dikhianatin oleh saudara sendiri? Saudara akan ngomel, kurang ajar dia, mengkhianatin. Kita sebagai saudara tidak dianggap dan lain sebagainya. Mungkin kita marah, mungkin kita jengkel, mungkin kita menggerutu kepada Tuhan. Kenapa saudara seiman bisa mengkhianatin saya dan lain sebagainya. Bagaimana kita melihat tidak hanya dikhianatin begitu saja, tetapi dijual sebagai budak. Bagaimana kita melihat akan hal ini? Apa yang terjadi yang ada di dalam Alkitab? Cerita daripada siapa? Yusuf. Cerita daripada Yusuf, bagaimana Yusuf dikhianatin oleh saudaranya sendiri. Bagaimana dia dijual. Bagaimana dia dikata-katain dengan sesuatu yang tidak baik. Bagaimana dia mengalami sesuatu yang waktunya tidak sebentar. Bahkan di istana daripada Potifar pun, dia juga mengalami sesuatu pengkhianatan, kalau saya boleh katakan juga terjadi oleh istri daripada Potifar. Sesuatu yang tidak enak yang terjadi. Tetapi apa di balik daripada semuanya? Kita tahu bahwa rencana Tuhan ada di dalam kehidupan daripada Israel. Ada amin, saudara. Rencana daripada Tuhan ada di dalam kehidupan daripada Yakub. Rencana Tuhan ada di dalam kehidupan daripada seluruh orang Israel. Rencana Tuhan ingin menjadikan Yakub sebagai saksi akan kasih daripada Tuhan, akan Tuhan yang hidup. Di dalam kitab Genesis, mari kita buka bersama-sama di dalam kitab Genesis, Kejadian pasal yang ke-50. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-20 dikatakan, kitab Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-20, bagaimana Yusuf berkata, dikatakan di situ, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mereka-rekakan untuk kebaikan. Amin, saudara. Bahwa Yakub berkata, kamu telah mereka-rekakan yang jahat. Enggak ada satu orang pun yang suka sesuatu yang jahat. Tetapi Yusuf bisa melihat akan hal ini. Ada amin, saudara. Dikatakan, tetapi Allah mereka-rekakan untuk kebaikan. All things works for good. Allah turut bekerja. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi Yakub, bagi Yusuf. Allah memberikan sesuatu yang terbaik, bahkan di dalam segala kekurangan untuk keluarganya. Allah melalui kehidupan daripada Yusuf, mereka boleh diberkati. Mereka boleh diberkati. Ada sesuatu rencana daripada Allah. Allah tidak pernah meninggalkan akan kehidupan kita. Ada amin, saudara. Setiap daripada kita, setiap daripada apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, Allah ada di dalamnya. Allah tidak pernah meninggalkan. Allah tidak pernah meninggalkan. Allah Roh Kudus menyertai akan kehidupan kita. Ada, di Teswa dikatakan diam di dalam kehidupan kita. Karena Allah mau beroperasi bersama-sama di dalam kehidupan kita.
Oleh sebab itu apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, biarlah kita mengucap syukur. Apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita belajar untuk mengerti bahwa all things works for good. Ya. Lagu yang dikatakan tadi, sovereign over us. Allah berkuasa menguasai akan kehidupan kita. Dia seluruhnya mau tinggal dan menguasai akan kehidupan kita. Sehingga segala sesuatu work for good. Ada amin saudara. Allah tidak mempunyai rancangan-rancangan yang jahat. Tidak ada satupun rancangan yang jahat untuk kita. Tuhan mengizinkan tetapi justru membawa yang jahat itu menjadi sesuatu yang indah. Tuhan bisa merubah. Tuhan bisa merubah. Mata kita memandang sesuatu yang jahat, tetapi Tuhan bisa merubah yang jahat menjadi sesuatu yang baik. Ada amin saudara. Sering di dalam kehidupan kita nggak mengerti. Sering di dalam kehidupan kita tidak menyadarin. Karena apa? Karena tubuh kita selalu menginginkan yang enak. Daging kita selalu menginginkan yang enak. Nggak ada orang yang mau susah. Ada amin saudara. Kalau saya bertanya kepada saudara, berapa banyak mau berkat Tuhan, pasti angkat tangan semua. Saya pun juga mau juga berkat Tuhan. Tapi biarlah rencana Tuhan itu ada di dalam kehidupan setiap daripada kita. Ada amin saudara. Meskipun sesuatu yang menurut kita tidak baik. Saudara, di dalam Alkitab juga dikatakan, bagaimana murid-murid Tuhan di dalam Kisah Para Rasul. Murid-murid Tuhan hidup di dalam sesuatu penganiayaan. Mereka dianiaya. Mereka dikatakan bahwa mereka mengalami sesuatu struggle, bahkan mereka keluar dari Yerusalem, mereka lari dari Yerusalem. Tetapi sebenarnya apa yang terjadi saudara? Sebenarnya apa yang terjadi di dalam kehidupan daripada murid-murid? Ya, di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-8. Kisah Para Rasul pasal yang ke-8. Dikatakan, ya ayat yang ke-4, dikatakan, mereka tersebar menjelajah seluruh negeri itu sambil apa? Memberitakan Injil, supaya Injil diberitakan. Karena apa? Karena di dalam pasal yang pertama, di dalam pasal yang pertama, Roh Kudus, Tuhan mengatakan, menjanjikan, kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan apa? Menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai seluruh bumi. Ada amin saudara. Tetapi murid-murid Tuhan kumpul di Yerusalem. Kumpul, makan gak makan kumpul di Yerusalem. Mereka enjoy hanya kumpul-kumpul di Yerusalem. Persecution datang. Mereka hidup di dalam penderitaan, mereka takut. Sehingga mereka tersebar, mereka ingat, oh janji Tuhan, oh perintah Tuhan. Untuk apa? Untuk menjadi saksi. Oleh sebab itu dikatakan di dalam pasal yang ke-8, mereka tersebar kemana-mana. Mereka menjadi saksi. Saudara, banyak hal terjadi. Saya percaya persecution terjadi di Indonesia di dalam masa-masa yang lalu, bahkan sampai saat ini pun masih. Karena saya percaya Tuhan turut bekerja. Karena orang-orang Kristen banyak yang enak-enak. Ada amin saudara. Tapi jangan izinkan persecution itu terjadi dalam kehidupan kita. Hidup aja bersama dengan Roh Kudus. Ya, hidup bersama dengan Roh. Dipimpin oleh Roh. Enggak perlu sampai dimarahin demikian oleh Tuhan. Ada amin saudara. Tapi biarlah di dalam kehidupan kita, inti yang saya ingin bagikan untuk saudara, biarlah kita hidup oleh Roh. Roh yang akan membawa kita kepada suatu freedom. Roh yang akan membawa kita kepada sesuatu pembebasan, kalau saya boleh katakan. Roh yang akan membawa kita semakin dekat dengan Allah.
Roh itulah yang akan membawa kita untuk ada di dalam kemuliaan dan kemuliaan yang semakin tinggi. Saudara tidak bisa membawa hidup saudara. Meskipun saudara bisa membaca akan firman Tuhan, meskipun saudara bisa pergi ke sekolah seminari, tetapi tidak akan bisa membawa kepada kemuliaan Tuhan yang lebih tinggi, hanya Roh Kudus. Ada amin saudara. Otherwise the word is just knowledge, stop. Tetapi yang bisa membawa kepada kemuliaan yang lebih tinggi, hidup dipimpin oleh Roh. Hidup dipimpin oleh Roh. Sehingga firman ini akan menjadi rema, menjadi kehidupan. Hidup bersama dengan Roh Kudus. Ada amin saudara. Biarlah di dalam kehidupan kita boleh hidup di dalam kemenangannya. Di dalam kehidupan kita, janji-janji di dalam kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita karena Tuhan mengirimkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Biarlah Roh itu memimpin akan kehidupan kita. Ada amin saudara. Katakan sama-sama, now I know. Amin. Bahwa Roh Kudus bersama dengan saudara. Bahwa Roh Kudus menyertai akan kehidupan saudara. Bahwa firman Tuhan katakan di dalam kitab Matius pada saat Maria akan melahirkan. Dikatakan sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Ada amin saudara. Allah Roh Kudus menyertai akan kehidupan saudara. Menyertai akan kehidupan kita. Di dalam kitab Yohanes pasal yang 14. Aku meminta kepada Bapa, Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Ya, yang akan menyertai selama-lamanya. Roh Kudus akan menyertai saudara selama-lamanya. Selama saudara hidup, Roh Kudus menyertai akan kehidupan kita. Ada amin saudara. Kehidupan di dunia ini penuh dengan struggle. Kehidupan di dunia ini penuh dengan discouragement. Kehidupan di dunia ini akan membawa kita kepada kebinasaan, tetapi Roh Kudus akan membawa kita kepada kehidupan. Kepada sesuatu di mana Allah telah destinikan untuk kita. Oleh sebab itu biarlah kita hidup dipimpin oleh Roh, yang mana Roh Kudus itu akan menyertai saudara dan saya selama-lamanya. Bahkan dikatakan yaitu Roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia, dunia tidak dapat melihat dia, dan dunia tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Tetapi kamu know him. Mengetahui akan Roh Kudus. Sebab ia menyertai kamu. Dan akan diam di dalam kamu. Roh Kudus akan diam di dalam kehidupan kita. Ada amin saudara? Bahkan di dalam kitab Mazmur pasal 23. Tentang gembala yang baik. Firman Tuhan katakan, sekalipun Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau. Sebab Allah penolong, sebab Holy Spirit besertaku. Yang menyertai akan kita adalah Roh Kudus. Oleh sebab itu biarlah kita hidup oleh Roh. Kita hidup dipimpin oleh Roh. Roh boleh berjalan bersama-sama dengan kita.